Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan menimba ilmu dalam kajian kitab Ta'lim Muta'alim yang diasuh oleh Al-Mukarram Ustadz Efni Mubarak MPD. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa mau hidupnya diatur dengan syariat Allah yakni Islam. Bapak Ibu sahabat MWA TV, Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai sebuah amal tidak ditentukan dari seberapa besar yang terlihat, dari apa yang tersembunyi dalam hati, yaitu niat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin jujur melihat kondisi saat ini. Kita hidup di zaman yang semuanya ingin terlihat. Amal ingin terlihat atau ingin dilihat. Kebaikan juga seperti itu. Ingin tampak, ingin terlihat, ingin dilihat. Aktivitas juga seperti itu. Bahkan ibadah pun kadang ingin ditampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan. Sedikit-sedikit di-share, sedikit-sedikit di-posting, begitu, ingin diapresiasi. Dan mungkin kita tidak menyebutnya hal itu sebagai riya. Kita terkadang menyebutnya sebagai sekedar berbagi, sekedar dokumentasi, atau sekedar motivasi. Tapi pertanyaannya, benarkah hanya seperti itu Apakah benar itu sekedar motivasi, sekedar dokumentasi, atau sekedar berbagi? Karena paling berbahaya, Bapak Ibu, bukan ketika kita berbuat salah, tapi kita ketika merasa sudah benar, padahal niat kita sudah mulai bergeser. Pelan-pelan sudah mulai bergeser. Yang awalnya niat karena Allah, lalu mulai ingin tampak dilihat oleh manusia atau oleh orang gitu. Mulai ingin diakui, lalu tanpa sadar yang kita kejar bukan lagi ridha Allah, tapi penilaian manusia. Bapak Ibu sahabat MWA TV yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang oleh para ulama sejak dulu sudah diingatkan. Perlu niat yang benar. Insya Allah itu akan diulas oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak MPD dalam kajian kita sore hari ini. Namun sebelum kita memulai kajian tersebut, alangkah baiknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah suratul Fatihah. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kami ingin sampaikan kepada para sahabat MWA TV, alangkah baiknya ketika kita mengikuti penyampaian materi dari Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak MPD, kita on cam yang tidak ada udzur bisa on cam. Yang kedua, untuk mic di mute selama penyajian berlangsung. Insya Allah itu yang ingin
kami sampaikan sebelumnya, sebelum kami berikan waktu dan tempat kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Mubarak MPD. Makaten kami sampaikan atau selanjutnya waktu tempat kami berikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Mubarak MPD untuk menyampaikan kajian taklim muta'alim pada sore hari ini dengan tema di tengah ramainya pencitraan, kemana arah niat kita. Semoga bermanfaat. Monggo kita simak bersama materi yang disampaikan oleh beliau. Monggo Ustaz, tafadhol. Syukran jazakumullah para Ustaz Wahid Iliansyah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, Bapak Ibu wali santri dan juga para sahabat MWA TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang insya Allah menjadi rutinitas kita, sehingga kita pula bisa hadir kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan banyak keutamaan bagi kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, karena sebab telah hadir bersama di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan menambah banyak manfaat bagi kita, sehingga kita bisa banyak memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bisa hadir di tengah-tengah kaum muslimin, bahan pencerahan, memberikan daya ilmu, karena kita telah sebab banyak belajar, yang tak pentingnya kita tetap istiqomah untuk mengikuti syariat dunia, sehingga kita termasuk umat yang dirindukan dan kelak akan mendapatkan syafaat. Bu Ustadz Ustadzah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kemarin telah belajar masih tetap di bab niat nggih. Ya, di bab 2 faslun fi niyati fi halit ta'allum, yakni niat di saat belajar. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tawassul kepada Allah dengan baca suratul Fatihah, dengan harapan memohon perlindungan kepada Allah, kemudahan segala urusan kita, dan anak-anak kita tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan juga diberikan rezeki yang halal, barakah, serta thayyib untuk kita dan anak-anak kita. Dan yang tak kalah pentingnya, kita pun juga doakan mudah-mudahan amal-amal yang sudah kita lakukan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak akan menjadi penolong atau syafaat bagi kita semua.
ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Insya Allah kita masuk kepada paragraf selanjutnya. Masih tentang niat di saat belajar. Niyati fi hali ta'allum. Nah, kalau kemarin kita telah membahas tentang hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selanjutnya kita akan masuk di paragraf selanjutnya. Wayam bagi ayyan wiyal muta'allim bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ad-din wa ibaqa al-islam ma'al jahli. Nah, di paragraf ini Hadratul Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarqi rahimahullah belajar bersama-sama dari kata per kata sampai nanti pada inti dari paragraf ini sebagaimana telah menjadi judul yang kita kaji, yakni di tengah ramainya pencitraan kemana arah niat kita itu. Khususnya di dalam belajar dan di saat kita mengamalkan ilmu di tengah-tengah umat atau bahkan di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Nah, wayam bagi dan sepatutnya ayyan wiyah. Nah, kita nggih, khususnya kita ayyan wiyah al-muta'allim, bahwa ia seorang pelajar harus berniat bitolabil ilmi, di dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, ridallahi ta'ala wad-daral akhiratan. yakni senantiasa seharusnya tidak lain tujuan kita di dalam mencari ilmu atau dalam beramal, maka itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wad-daral akhirah, dan untuk kehidupan kita setelah mati, yaitu nanti di akhirat. Tentunya yang kita harapkan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa izalatal jahli an nafsihi. Maka di dalam kita thalabul ilmi, maka senantiasa wa izalatal jahli an nafsi, yaitu menjadikan kita diri kita sendiri atau menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri, wa ansairil juhal, tidak hanya sekedar dari diri kita sendiri tetapi juga dari orang-orang bodoh lainnya. Di lain sisi untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga pada diri orang-orang bodoh lainnya. Wa ihya ad-din, dan serta untuk menghidupkan agama yang diridhai oleh Allah, tentunya itu adalah Islam. Wa ibaqa al-islami, dan juga menjaga keberlangsungan Islam. Fa inna baqa al-islami, maka sesungguhnya tegaknya agama Allah, yaitu adalah Islam, bil ilmi, tiada lain dan tiada bukan, salah satunya itu harus dengan ilmu. Wala yasihhu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sahlah bagi siapapun itu az-zuhdu wa taqwa, zuhud dan takwa itu, dan takwa seseorang itu ma'al jahli, ketika dalam dirinya terdapat kebodohan. Nah, artinya apa? Ilmu bukan hanya sekedar intelektual yang harus kita pahami, tetapi juga ibadah hati yang harus kita betul-betul
jaga, dan ilmu juga menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk supaya viral atau supaya dapat pengakuan dari manusia. Dan juga perlu diketahui bahwasanya niat itu adalah ruh dari ilmu. Karena kenapa? Tanpa niat yang benar, ilmu itu akan hanya menjadi beban. Bahkan bisa jadi tidak hanya menjadi beban manusia, tapi bisa jadi juga menjadi beban peradaban. Bahkan tanpa ilmu, orang-orang yang senantiasa di tengah-tengah masyarakat atau umat, itu bisa jadi menjadi sebab banyak kesesatan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dari apa yang kemudian tadi kita baca dari perkata, nah maka coba kita ulas bareng-bareng dari paragraf ini, mudah-mudahan nanti bisa mengambil hikmah dan banyak manfaat atau istifadah dari kajian kita pada sore hari ini. Wayam bagi ayyan wal muta'allim, yang mana Imam Az-Zanuji rahimahullah di dalam kitab ini, maka seharusnya seorang pelajar itu berniat. Artinya apa? Di sini ada kata yang bagi yang menunjukkan itu bukan hanya sekedar anjuran ringan. Jadi kata yang bagi itu bukan hanya sekedar anjuran yang ringan gitu. Tapi ini adalah merupakan keharusan. Karena kita belajar tentang adab dalam menuntut ilmu, maka ini menjadi keharusan adab dalam tolabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Nah, artinya apa? Seorang pelajar itu tidak boleh melangkah atau berjalan tanpa arah batiniah. Itu apa? Yaitu adalah niat. Karena niat itu adalah pondasi, sebagaimana yang kita bahas kemarin. Niat itu adalah pondasi. Nah, tanpa pondasi atau tanpa niat yang benar, maka perjalanan mencari ilmu itu akan kehilangan arah, atau bahkan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, karena kenapa? Belajar itu bukan hanya aktivitas akal semata gitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar aktivitas akal yang terus kita lakukan rutinitas, tidak hanya sekedar itu, tapi juga ada perjalanan hati dalam diri kita gitu kan. Jika hati ini atau hati kita ini tidak diarahkan, maka ilmu itu dhalla wa adalla, maka ilmu itu bisa sesat dan bahkan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Ini udah banyak fenomena-fenomena yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang mana eh, ada ungkapan itu, jadi iblis itu atau setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu karena kebodohan kita. Artinya apa? Akal dan hati tidak sejalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah mendapatkan ilmu yang di situ orientasinya bukan untuk Allah, maka bisa jadi itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sehingga bahkan bisa jadi dhalla wa dhalla. Itu bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Naudzubillah. Nah, bitalabil ilmi ridallahi ta'ala wa daril akhirah. Karena seyogyanya ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita meluruskan niat kita. Kalau belum lurus hari ini, tiba-tiba bengkok hari ini, maka harus kita perbarui tajdid dunia.
Karena kenapa? Karena menuntut ilmu, belajar, upgrade diri, itu tujuan yang paling mulia dan akan memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu manakala bitolabil ilmi ridallah taala, yaitu ketika menuntut ilmu, mengkaji suatu ilmu, ikut majelis taklim atau majelis ilmu, itu ditujukan untuk mencari ridha Allah taala. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas gitu. Belajar itu tidak harus di bangku kuliah gitu kan. Bisa melalui daurah atau di situ ada ustadz yang menyampaikan ilmu atau melalui online. Tapi yang pasti harus ada musyrif atau ada mentor atau ada guru yang membimbing kita. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita belajar tanpa guru, ada sebuah ungkapan itu, belajar tanpa guru itu bisa jadi gurunya adalah setan. Naudzubillah min dzalik. Nah, bahkan bisa jadi ketika belajar tanpa guru, niat kita selalu bukan untuk meraih ridha Allah. Bisa jadi itu untuk mendebat gurunya, atau bisa jadi untuk mendebat orang-orang di tengah-tengah kita, atau supaya menang debat dan lain sebagainya. Tentu itu salah. Nah, karena seyogianya itu adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wad-darul akhirah, dan juga untuk kehidupan setelah mati, yaitu adalah akhirat. Tentunya kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita sadari dan kita pahami bahwasanya tujuan yang utama di dalam thalabul ilmi, di dalam belajar itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain, bukan pujian, bukan gelar, atau bahkan bukan untuk popularitas. Tidak, bukan itu. Tapi yang benar itu adalah, yang utama adalah untuk menggapai atau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal kita itu, karena sebab kita telah tahu ilmunya, maka amal-amal kita itu pun juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan wadarul akhirah, yaitu tentang bagaimana nanti di akhirat kehidupan kita di hari di surga. Ini menegaskan bahwa ilmu itu adalah investasi yang abadi. Nah, bukan hanya sekedar manfaat dunia. Karena kenapa? Ketika kita sudah meninggal nanti, insya Allah hadis-hadisnya sudah kita hafal semua, bahwasanya di antara apa yang kita tinggalkan ketika kita sudah meninggal, ya di antaranya sedekah yang kita berikan, gitu kan. Maka sedekah-sedekah yang kita berikan pula itu tujuannya tidak lain itu adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama gitu kan. Nah, dan juga anak solih dan juga ilmu. Nah, termasuk yang kita bahas sekarang itu adalah ilmu itu. Nah, karena kenapa? Ketika niat itu sudah tertuju ke akhirat, menyiapkan kehidupan kita setelah mati, atau bahasanya itu adalah al-qayyis, atau itu bisa kita dikatakan orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang berilmu. Ketika kita menyiapkan kehidupan kita setelah mati dengan niat yang tulus dan benar itu, maka segala pernak-pernik dunia itu akan mengikuti kita gitu. Nah, ketika akhirat menjadi tujuan utama, maka dunia itu, pernak-pernik dunia itu bisa jadi akan bersujud kepada kita dengan memohon supaya kita mengambil dunia itu. Sebagaimana yang sudah kita bahas itu sebelumnya, ketika niat kita benar di dalam menuntut ilmu untuk ridha Allah dan akhirat, maka dunia itu akan mengendap-endap di depan kita. Bahkan kita sampai tidak mau mengambilnya gitu kan. Karena karena kezuhudan dan ketakwaan kita gitu.
tapi kita hanya mengambil secukupnya. Itu bagi orang yang berilmu, yang mana niatnya itu benar. Nah, sehingga ketika niatnya itu untuk akhirat, maka dunia itu akan mengendap-endap, bahkan bersujud, memohon supaya diambil oleh kita. Tapi sebaliknya, tapi jika niat kita itu hanya untuk dunia, mengejar popularitas, atau mengejar gelar supaya lebih dari orang lain, atau supaya bisa dikatakan hebat, itu tandanya mengejar dunia, maka akhiratnya itu bisa hilang. Artinya apa? Di dunia pun juga itu belum tentu didapat, apalagi akhiratnya. Gitu. Nah, makanya kita harus berhati-hati di dalam belajar ilmu dan mengamalkan ilmu itu di tengah-tengah kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang tak kalah pentingnya itu, selain dari menggapai ridha Allah dan juga akhirat, maka di antara yang kita harapkan wa izalatal jahli an nafsih, yaitu menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sebagaimana tadi ada ungkapan bahwasanya iblis atau setan itu akan mudah merasuki manusia, itu disebabkan karena kebodohan manusia itu sendiri. Artinya apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudah iblis itu akan uh, masuk ke dalam diri manusia. Nah, zalatal jahli di akhiratnya, maka tentu langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya tujuan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri itu adalah eh, kita harus menuntut ilmu dan memperbaiki diri kita gitu. Barangkali ada apa sebelum ini, sebelum kita mengetahui ilmunya, bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi diri kita harus kita introspek betul gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah berada di dalam arah yang benar, di dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan mudah pula untuk mengamalkan atau menyampaikan kebenaran dan mencegah kebatilan di tengah-tengah umat. Karena kenapa? Ilmu itu dimulai dari kesadaran. Karena kalau orang itu tidak sadar, ya bisa jadi ketika semakin tinggi ilmunya, maka bisa jadi dia akan semakin sombong. Naudzubillah. Maka untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita semakin banyak belajar, semakin banyak belajar, semakin banyak belajar, maka pada hakikatnya diri kita ini semakin bodoh. Nah, begitu. Jangan karena kita sudah belajar, belajar dan belajar kita merasa paling pintar, tidak gitu. Nah, maka sekali lagi ilmu itu dimulai dari kesadaran diri kita. Ketika kita menuntut ilmu itu menunjukkan bahwasanya kita itu belum tahu apa-apa. Artinya kita masih dalam kondisi bodoh. Semakin banyak belajar kita senantiasa merasa semakin bodoh. Artinya apa? Rendah hati. Begitu. Nah, ketika kita sudah merasa tahu, ya, ketika misalkan ada orang yang menasehati kita, terus kita itu sudah merasa tahu, maka pada hakikatnya itu kita telah menutup pintu ilmu yang akan masuk kepada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu, kerendahan hati eh, itu menjadi hal yang utama untuk bisa meraih cahaya ilmu. Maka kita harus rendah hati gitu. Walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah memahami, maka kita pun juga harus mendengarkan dengan khidmat tulus gitu. Karena kalau tidak demikian,
artinya kita sudah merasa tahu, ya itu pada hakikatnya kita telah menutup diri atau kita telah menutup pintu ilmu untuk masuk kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya niat yang benar. Karena kenapa menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar aktivitas akal, tapi juga hati yang tulus. Nah, wa ansairil juhali, yaitu adalah untuk membersihkan kebodohan dari diri kita sendiri, wa ansairil juhal, dan juga dari orang-orang bodoh di luaran sana. Supaya orang-orang yang tidak tahu karena ilmu kita maka menjadi tahu. Nah, kan oleh karena itu ilmu tidak boleh berhenti sampai diri kita. Ilmu itu harus mengalir terus. Nah, seorang penuntut ilmu memiliki tanggung jawab sosial. Apa itu? Menyelamatkan orang lain dari kebodohan. Ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Nah, karena kalau seorang penuntut ilmu tidak memahami atau bahkan pura-pura tidak tahu bahwasanya memiliki tanggung jawab sosial, maka bisa jadi ilmunya nanti itu tidak akan bermanfaat gitu kan. Bisa jadi akan menyusahkan dirinya sebagaimana tadi disampaikan di depan, bahwasanya akan menjadi beban bagi dirinya atau bahkan akan menjadi beban peradaban gitu. Nah, karena kenapa? Ilmu yang benar-benar kita dapatkan atau ilmu pada hakikatnya itu adalah ilmu pada hakikatnya itu akan melahirkan kepedulian. Ini yang penting. Jadi ilmu pada hakikatnya itu akan melahirkan kepedulian. Jika ilmu yang kita dapatkan itu tidak menjadikan diri ini peduli untuk memberantas kebodohan, untuk memintarkan orang, maka bisa jadi ada yang salah di dalam niat kita di saat belajar atau di saat menuntut ilmu. Naudzubillah min dzalik. Dan yang tak kalah pentingnya pula di sini wa ihya ad-din wa ibqa al-Islam. Dan juga ilmu itu untuk menghidupkan agama serta menjaga wa ibqa al-Islam dan menjaga keberlangsungan agama yang diridhai oleh Allah, yaitu adalah Islam itu. Karena kenapa? Agama itu tidak hidup dengan slogan, tapi agama itu dihidupkan dengan ilmu. Nah, bahkan, nah ini penting, dakwah atau orang yang berdakwah tanpa ilmu itu akan lemah. Nah, begitupun juga dengan semangat dakwah tanpa ilmu itu bisa dhalla wa dhalla, bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena kenapa? Karena setiap penuntut ilmu memiliki tanggung jawab untuk menjaga peradaban Islam yang mulia ini. Tanpa mereka, ya, tanpa penuntut ilmu, maka agama ini akan redup. Bahkan bisa hilang dari kehidupan manusia disebabkan manusia-manusia itu tidak lagi ada orang yang mengajarkan agama itu. Yang ada malah mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran di luar agama kita, di luar tuntunan agama kita, yang bisa jadi itu adalah pemikiran-pemikiran barat, gitu kan, atau pemikiran-pemikiran sekuler, gitu kan, atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama kita, gitu. Maka kita sebagai orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah, maka wajib bagi kita hukumnya untuk menyampaikan risalah agama Allah yang sangat mulia ini, supaya umat Nabi Muhammad itu tidak dididik oleh zaman, di mana zaman ini penuh dengan zaman tipu daya, sehingga menyulitkan umat untuk mengikuti siapa yang benar.
Karena kenapa? Mereka dicekoki dengan pemikiran-pemikiran barat, gitu. Yang mana sekuler itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Allah dan Rasul-Nya. Maka kita harus hadir sebagai pengemban dakwah, sebagai orang yang berdakwah, karena itu kewajiban. Nah, menyampaikan kebenaran itu kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Bagi setiap muslim. Makanya setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Supaya ketika berdakwah atau menyampaikan ilmu Allah, itu syiarkan atau membangun peradaban Islam yang mulia ini. Karena kenapa? Tanpa ilmu, maka agama itu akan redup, bahkan bisa hilang dari kehidupan manusia. Karena kenapa? Agama itu tidak boleh dihilangkan. Nah, Islam itu senantiasa kita terus hadirkan dalam segala aspek kehidupan gitu kan. Karena kenapa? Itu perintah Allah gitu kan untuk menerapkan syariatnya, yaitu yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yaitu adalah Islam gitu. Makanya Islam itu dari dulu hingga hari ini itu sangat relevan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Bahkan tidak hanya sekedar hidup sendiri, bahkan berkeluarga, bermasyarakat, di pendidikan, di instansi-instansi besar, atau bahkan negara sekalipun. Gitu. Itu pun juga harus senantiasa menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Nah, sebagaimana tadi juga disampaikan bahwasanya sesungguhnya tegaknya Islam itu dengan ilmu. Nah, makanya kita itu sebagaimana tadi disampaikan, kewajiban dakwah itu wajib bagi setiap muslim sebagaimana wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Jadi menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran itu bukan hanya sekedar kewajiban kiai, bukan hanya sekedar kewajiban ustadz gitu. Bukan hanya sekedar kewajiban-kewajiban yang menjadi slogan, tidak. Itu kewajiban bagi setiap muslim. Makanya berdakwah itu itu legalitasnya langsung dari Allah gitu kan. Begitu. Ketika sudah legalitasnya dari Allah, maka siapapun yang menghalanginya, naudzubillah, ya itu secara tidak langsung mengajak perang dengan Allah gitu kan, naudzubillah min dzalik. Karena legalitas dakwah itu dari Allah langsung, kewajiban yang diberikan kepada kita sebagai hambanya. Nah, wala yasir. Nah, sekali lagi, uh, ilmu adalah pilar agama. Sebagai kaidah yang sangat besarnya itu adalah ilmu adalah pilar agama. Bukan kekuatan, bukan jumlah, bukan kekayaan yang menjadi pilar agama, tapi yang menjadi pilar agama itu adalah ilmu. Ketika ilmu itu hilang, maka yang tersisa itu hanya akan ada ritual-ritual saja yang tidak ada maknanya bahkan. Ketika ilmu itu hilang dari diri kita, maka Islam itu hanya akan menjadi simbol, hanya akan menjadi ritual, bukan realitas. Padahal menerapkan syariat Allah secara totalitas di dalam segala aspek kehidupan kita, baik kehidupan secara sendiri, keluarga, komunitas atau masyarakat, instansi atau lembaga-lembaga atau bahkan negara, maka harus di situ ada orang-orang yang senantiasa berilmu sehingga dengan ilmunya dia menerapkan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Maka tidak akan dikatakan sah. Apa itu?
zuhudnya manusia atau takwanya manusia, manakala ma'al jahli, manakala zuhudnya dan takwanya itu disertai dengan kebodohan gitu. Artinya apa? Nah, zuhud atau kita sering dikenal dengan meninggalkan dunia, dan takwa artinya itu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Karena kenapa? Karena tanpa ilmu, orang-orang yang merasa zuhud bahkan atau merasa bertakwa itu bisa jadi merasa paling benar gitu kan, padahal salah gitu kan. Makanya pentingnya ilmu, supaya kita itu tidak merasa paling zuhud, tidak merasa paling bertakwa gitu kan. Padahal ketika hal itu terjadi kepada orang yang tidak ada ilmu dalam dirinya, maka semuanya itu bisa jadi salah semua bahkan. Orang tanpa ilmu itu bisa kita lihat, orang bodoh itu bisa rajin ibadah, tapi tidak tepat sesuai dengan syariat. Bisa semangat agama, tapi justru merusak. Nah itu kalau tanpa ilmu. Atau bahkan, naudzubillah min dzalik, merasa sangat dekat dengan Allah, pada dasarnya dia itu jauh dari Allah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Wahid itu, ketika dia melakukan sesuatu, terus di-share, terus update status, sholat tahajud, update status, sedekah, update status, gitu. Nah, dengan harapan berkontor, banyak alasan-alasan yang biasanya begitu gitu. Padahal itu kebencian di orang lain bahkan, atau bisa jadi menjadikan orang lain itu iri bahkan dengki dengan status kita itu. Makanya hati-hati dengan update itu bisa memicu orang lain untuk bisa memicu penyakit hati bagi orang lain. Maka sebaiknya kita itu tidak perlu update-update status amal-amal ibadah kita dan yang lainnya gitu. Karena itu akan memicu penyakit hati bagi orang lain gitu kan. Atau bahkan bagi kita sendiri akan merasa senang ketika di like yang banyak gitu kan. Nah, itu tidak penting. Terus kemudian ilmu tentunya, maka insya Allah hal demikian itu bisa lebih bermanfaat gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, tentu kita sama-sama belajar supaya kita itu bisa mengelola emosi kita, bisa mengelola hati kita, sehingga bisa lebih berhati-hati dalam mengamalkan ilmu, dalam bersikap, dan yang tak kalah pentingnya juga rendah hati. Dan hal itu akan bisa kita lakukan ketika kita memiliki ilmunya. Nah, sebagaimana penjelasan Imam Az-Zarnuji rahimahullah, yang beliau sampaikan, an-niyatu aslu kulli amalin wa biha yuqbalu aw yuraddu. Imam Az-Zanuji rahimahullah menjelaskan bahwasanya an-niyatu aslu kulli amalin. Bahwasanya niat adalah pokok inti dari setiap amal. Wa biha yuqbalu aw yuraddu. Maka niatnya itu pula yang akan menjadikan amal kita itu yukbal, diterima di sisi Allah, au yuraddu, atau ditolak di sisi Allah. Sekali lagi niat gitu. Nah, ketika niatnya tidak benar, dalam proses belajar kita itu bisa jadi tampak sangat mulia, tapi
hakikatnya itu sia-sia. Karena kenapa? Karena niat kita yang salah. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau kita lihat di dalam apa namanya hadis-hadis Kanjeng Nabi yang di situ disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwasanya innamal a'malu binniyat gitu kan. Bahwasanya yang menentukan amal kita itu benar-benar itu benar-benar senantiasa itu ingin mengharap ridha Allah dan untuk akhirat kita, yaitu manakala kita memiliki ilmunya yang benar dan niatnya yang benar. Karena kenapa? Karena nilai ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya hafalan-hafalan yang ada dalam diri kita gitu kan. Nah, tetapi ilmu itu bisa jadi karena gitu kan. Karena arah hati kita di saat mencari ilmu atau niat mencari ilmunya itu senantiasa untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga dipertegas oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan kam min amilin ahlakahu ilmuhu li fasadi niyatihi. Masya Allah gitu kan. Kam min alimin, betapa banyak orang yang alim atau orang yang berilmu, orang ahli ilmu, ahlakahu. Nah, ahlakahu li fasadi niyatihi. Betapa banyak orang yang berilmu yang justru binasa dengan ilmunya karena rusaknya niat. Bila niatnya itu rusak atau tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi di atas untuk menggapai ridha Allah, untuk akhirat, dan untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan kebodohan-kebodohan di tengah-tengah umat, dia akan menjadikan rusak amal-amal kita karena sebab niat kita yang rusak gitu kan. Karena kenapa? Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu adalah cahaya Allah dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang ahli maksiat gitu. Nah, maka ilmu itu bisa menjadi cahaya manakala benar gitu. Dan bisa jadi itu juga menjadi api neraka gitu kan. Ketika niatnya itu adalah untuk mendapatkan popularitas atau pengakuan gitu kan. Cukuplah Allah yang senantiasa menjadi stempel legalitas kita di dalam ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu senantiasa untuk meraih ridha Allah dan juga untuk akhirat atau untuk bekal kehidupan kita setelah mati nanti. Nah, Bapak Ibu, eh, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ilmu tanpa niat itu adalah jasad tanpa ruh gitu kan. Nah, niat yang benar itu akan menjadikan sedikit ilmu itu bernilai besar gitu. Ketika niatnya benar, walaupun ilmunya sedikit, maka walaupun ilmu yang kita dapat itu sedikit, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah gitu kan. Begitu juga sebaliknya, niat yang rusak itu akan menjadikan ilmu yang banyak itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tengah riuhnya pencitraan sekarang gitu kan, yang Allah lihat itu bukan apa yang kita tampilkan gitu kan, tapi apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Hafni Mubarak MPD atas penyampaian materinya.
Alhamdulillah, semoga bisa menambah pencerahan ya, pemahaman bagi kita. Sebelum menginjak ke sesi tanya jawab untuk mempertajam pemahaman terkait materi yang disampaikan beliau. Ada baiknya kita ikuti dulu atau kami ingin memberikan informasi kepada sahabat MWA TV yang hadir di ruang kajian Zoom ini, kajian taklim muta'alim yang dilaksanakan pada sore hari ini, yakni mohon bisa operator menampilkan di ini ya. Jadi insya Allah di pondok pesantren kami di Ma'had Waqaf Al-Izzah masih terus berlangsung proses pembangunan asrama kelas untuk para santri. Bagi jenengan yang hari ini diberikan keluasan rezeki dan ingin mendapatkan pahala jariah, bisa menyalurkan di program tersebut. Jika ingin bertanya lebih detail terkait program tersebut, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di screen tersebut di nomor 0822 2958 9745. Namun jika sudah ada keinginan untuk bersegera ya mendapatkan pahala jariah tersebut, bisa langsung berwakaf atau berdonasi di nomor yang juga tertera, nomor rekening yang juga tertera. Itu insya Allah yang ingin disampaikan. Selanjutnya menuju sesi tanya jawab. Untuk kawan-kawan sahabat MWA TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk sesi tanya jawab ini dipersilahkan bagi jenengan untuk bisa menanyakan secara langsung dengan diawali raise hand begitu ya, angkat tangan, atau jika ingin menulis di kolom chat, monggo dipersilakan. Kami berikan waktu untuk menyiapkan, menulis dulu, ditanyakan langsung kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak. Monggo dipersilakan untuk para sahabat MWA TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk bertanya. Sebelum pertanyaan masuk dari para sahabat MWA TV, ada sedikit ganjalan, Ustaz. Ya, ada sedikit ganjalan terkait yang tadi ya, ketika kita nih sudah ingin ya, atau niat kita awal itu sudah niat ikhlas karena Allah Ta'ala dalam beribadah, ya. Tapi itu tadi ya, keinginan untuk mengajak ya, keinginan untuk mengajak berbuat yang sama yang seperti kita, itu lebih kuat dorongannya, ya. Lebih kuat dorongannya, sehingga tanpa kita sadari itu kita share ya, ibadah kita itu kita share. Alhamdulillah saat ini sudah bisa atau berkesempatan untuk mendatangi Baitullah. Semacam itu. Mendatangi Baitullah. Atau alhamdulillah buat kawan-kawan bisa mengikuti jejak kami. Ya. One day, one juice misalkan begitu. Nah, itu tanpa terasa ada ya, mungkin ada benih-benih, ya itu ada benih-benih. Tapi keinginan yang lebih kuat itu untuk mengajak, Ustaz. Niatannya itu untuk mengajak berbuat kebaikan itu.
berbuat kebaikan yang sama seperti yang kita lakukan. Pripun Ustaz? Apakah masih dapat cipratan-cipratan pahala atau langsung gugur semuanya pahalanya Ustaz? Makatan untuk awal Ustaz. Matur nuwun. Sebagaimana pertanyaannya, nggih, bahwasanya ini berkaitan dengan niat tentunya. Karena kenapa niat ini menjadi hal yang sangat sensitif bagi kita. Ganjalan itu wajar gitu. Karena kita manusiawi. Justru dengan adanya ganjalan itu menunjukkan hati kita itu bertanda masih hidup, Ustaz. Jadi kalau tidak ada ganjalan itu, nah, maka itu menandakan ya sudah mati barangkali ya. Iya, di dalam kita mengambil tema itu apa di tengah ramainya pencitraan kemana arah niat kita ini sangat relevan gitu dengan kejadian-kejadian di era sekarang gitu kan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan itu kita harus memperjelas gitu kan. Karena kita itu bukan aliran hitam, bukan aliran putih juga. Kita bukan aliran gado-gado gitu. Jadi kita harus perjelas gitu kan. Kalau itu mengajak kepada kebaikan, tentu atau berbagi pengalaman ke Baitullah misalkan sebagaimana tadi disampaikan itu bisa berpahala besar gitu kan. Selama niat utamanya itu benar sebagaimana yang tadi disampaikan atau untuk menginspirasi uh, untuk menuntun orang lain supaya itu sama dengan kita bisa ke Baitullah gitu. Tapi memang di situ ganjalan ataupun bahkan benih-benih tadi juga disampaikan benih-benih menuju pada ria itu bisa jadi iya gitu. Tapi sekali lagi niatnya itu betul-betul diniatkan sebagaimana tadi gitu kan untuk mengajak orang lain. Nah, karena tentu itu nanti akan ada banyak hal ketika kita lakukan itu, mulai dari pujian, mulai dari hardikan, mulai dari katakan kata-kata selamat, atau bahkan bisa jadi di antara mereka yang benci kepada kita itu akan semakin benci, naudzubillah gitu kan. Makanya itu kita harus lebih berhati-hati di dalam bersikap jika itu berkaitan dengan hal-hal ibadah gitu kan. Tapi kalau niatnya supaya eh, untuk apa namanya berbagi pengalaman ke Baitullah ya dan juga dengan harapan supaya orang lain itu apa namanya menjadi inspirasi bagi orang lain maka tentu itu pahalanya besar gitu. Nah, kalau baginda Rasulullah itu pernah menyampaikan begini, man dallah ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi gitu kan. Nah, ini penting gitu kan. Ini kalau kita senantiasa, makanya niat itu di dalam hati itu bukan hanya sekedar aktivitas akal atau otak kita saja, tapi itu berkaitan dengan hati gitu kan. Mandalla ala khairin, kalau niatnya itu adalah untuk menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka pahalanya itu akan besar. Apa? Ia akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh pelaku tadi walaupun dan itu tidak mengurangi pahala dari pelaku tadi gitu kan. Misalkan kita menjadi inspirasi mengajak ke Baitullah, haji umroh gitu kan. Terus kemudian orang lain itu terinspirasi dari kita dan melakukan ibadah haji atau umroh itu, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan haji atau umroh tanpa mengurangi pahala pelakunya tadi gitu kan. Nah, namun disinilah letak ujiannya gitu loh. Disinilah letak ujiannya itu. Apa itu? Niat itu halus dan itu bisa bergeser tanpa terasa. Ini letak ujiannya itu. Dari mengajak itu pelan-pelan itu kan dari awalnya mengajak pelan-pelan niat itu bisa berubah ingin dilihat. Nah, ini.
Letak ujiannya di sini gitu kan. Nah, niat itu sekali lagi niat itu halus gitu kan. Dan bisa itu bergeser tanpa berasa gitu. Awalnya mengajak ya sebagaimana tadi disampaikan menginspirasi, tapi pelan-pelan itu tiba-tiba berubah niat itu supaya dibilang haji, dibilang Pak Kaji atau supaya dibilang wah hebat sudah ke Mekah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang harus kita betul-betul apa namanya hadapi ujian itu gitu kan. Karena ujiannya di situ gitu. Nah, karena kenapa? Ketika kita bagikan terus kemudian orang lain itu termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah itu berpahala gitu. Tapi jika dibagikan eh, terus kemudian kita menunggu like gitu kan. Ini kan menunggu like gitu kan. Terus kita menunggu pujian gitu kan atau menunggu pengakuan gitu kan. Nah, disitulah pahala mulai tergerus gitu kan. Karena niat itu halus dan bisa bergeser tanpa terasa gitu kan. Ketika share, terus kemudian dilihat kok nggak ada yang like ya gitu kan. Kok nggak ada yang ngasih love ya. Nah, itulah pergeseran tanpa terasa. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Maka yang harus kita lakukan itu adalah benar-benar meluruskan niat sebelum dan sesudah berbagi. Ini yang penting itu kan. Nah, yang kedua itu beri pesan dari sisipkan pesan yang mengajak. Jadi betul-betul ada tulisannya mengajak gitu kan. Bukan menonjolkan diri. Nah, ini gitu kan. Ini penting. Nah, dan yang tak kalah pentingnya mungkin kalau kita ingin lebih berhati-hati gitu kan, kita harus menyeimbangkan dengan amal yang disembunyikan. Artinya apa? Sebagaimana yang sudah kita pahami, ketika kita melakukan sesuatu atau bersedekah, maka dengan sedekah tangan kanan, maka seolah-olah itu disembunyikan dari tangan yang kiri. Karena kenapa? Pertanyaannya itu di sini itu adalah bukan masalah boleh atau tidak, gitu kan. Tapi untuk siapa, gitu kan. Ini yang penting. Dia share itu untuk siapa, gitu kan. Nah, kalau dibagikan itu adalah untuk memberikan ajakan dan motivasi supaya sama-sama mendapatkan ridha Allah, maka tentu itu hal yang berpahala insya Allah. Tetapi ketika kita bagikan itu adalah untuk menunggu like atau menunggu komen atau menunggu love atau menunggu pengakuan, maka tentu itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah orientasinya untuk perkara-perkara dunia yang dia dapat tapi akhiratnya nggak dapat gitu kan. Nah, maka pertanyaannya itu untuk siapa gitu. Kalau itu benar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu nanti bernilai dakwah dan dakwah itu berpahala insya Allah. Kalau itu bergeser untuk manusia atau makhluk atau apapun, maka itu sama seperti judul kita pencitraan gitu kan. Karena kenapa? Karena dari apa yang kita lakukan, baik itu hal yang tadi sesuai pertanyaan atau yang lainnya. Gitu. Nah, maka yang terpenting itu senantiasa meluruskan niat, senantiasa memperbaharui niat kalau mulai bengkok. Dan yang tak kalah pentingnya itu mungkin kita lebih waspada dan lebih hati-hati. Barangkali benar-benar hati ini ditata betul sehingga yang kita bagikan itu betul-betul untuk mengajak, bukan bukan untuk mendapatkan popularitas atau supaya dipanggil kaji dan sebagainya misalkan. Nah, ala kulli hal, maka insya Allah ini yang menjadi titik krusialnya di dalam diri kita itu apa?
niat itu halus gitu kan, dan bisa bergeser tanpa terasa. Ini yang harus betul-betul eh, kita jaga, itu bisa berubah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin di like atau ingin di share, naudzubillah min dzalik. Insyaallah begitu Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Ya, matur nuwun untuk jawabannya, Ustaz. Ini ada di samping, ya, ingin bertanya secara tulisan, cuman belum sempat nulis, Ustaz, dari kawan kita atau sahabat MWFB, Dar Al Mustafa, ini kawan kami, ya, ingin bertanya, Ustaz. Jadi uh, ada mungkin Ustadz atau apa ya, motivator mungkin, ya, motivator itu memberikan penyampaian, ya, uh, yang contoh yang paling mudah itu begini, Ustaz. Kalau ingin uh, rezekinya lancar, ya, itu uh, kalau pagi minimal minimal sholat duha 4 rakaat ditambah dengan, ya, sedekah setiap harinya begitu. Nah, akhirnya yang ada di hati itu keinginan untuk mendapatkan rezeki tersebut, Ustaz. Tidak lagi, atau mungkin bergeser, Ustaz, yang mestinya itu lillahi ta'ala untuk aktivitas-aktivitas itu, tapi karena ada motivasi-motivasi yang menyampaikan untuk membuka pintu rezeki itu dengan sholat duha 4 rakaat, insya Allah akan dialirkan rezekinya begitu. Nah, itu pripun, Ustaz, dengan yang semacam itu? Ini pertanyaan dari kawan kami yang ada di sebelah, Dar Al Mustafa. Makasih, Ustaz. Oke. Oke. Masya Allah, ini memang banyak terjadi di tengah-tengah umat seperti itu, nggih. Ustaz, gitu ya. Nah, gagasan yang disampaikan oleh motivator itu tadi itu tidak keliru itu. Akan tetapi perlu kita luruskan arahnya gitu kan. Nah, karena tema kita ini betul-betul sensitif gitu ya. Apanya di tengah ramainya pencitraan, kemana arah niat kita. Ini sangat sensitif dengan amal-amal yang dilakukan. Karena kenapa? Yang diuji itu bukan amalnya gitu. Yang diuji sekali lagi, yang diuji itu bukan amalnya Ustaz gitu. Tapi niat di balik amal itu. Ini ujian yang sebenarnya. Nah, karena sholat ataupun apa amal-amal ibadah kita yang kita lakukan itu sekali lagi untuk Allah gitu kan, untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga tadi juga kita sampaikan ketika kiatnya kita hal yang utama akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk dunia, ya sudah dunianya saja yang didapat. Dunia didapat gitu. Tapi akhiratnya belum tentu. Karena kenapa? Karena niatnya untuk dunia gitu. Itu bukan amalnya, tapi niat di balik amal itu gitu. Ini yang terpenting gitu. Banyak memang kita sholat duha dan banyak sedekah itu memang sebab, ya sekali lagi itu sebab datangnya rizki gitu ya. Itu bagian dari sebab datangnya rizki gitu kan. Nah, karena kenapa? Itu memang sudah sejalan dengan syariat Allah gitu kan. Gitu. Karena di antara dalil-dalil
yang kemudian untuk supaya mendapatkan rezeki Allah dan lain sebagainya, itu memang diantaranya itu adalah kita melakukan sholat 2 rakaat, itu 2 rakaat atau 4 rakaat di awal hari, atau apa namanya, ya itu Allah akan mencukupkan kebutuhan kita itu kan. Nah, artinya apa? Ya kita boleh gitu kan, boleh supaya apa ya? Ya kita boleh berharap ya. Namanya orang berharap masa nggak boleh gitu kan? Ya sangat boleh lah orang berharap ke lapangan rezeki dari amal-amal kita atau dari amal sholat duha itu. Itu berharap boleh gitu kan. Itu manusiawi. Namun niatnya itu yang paling penting itu harus lillahi ta'ala, bukan untuk sekedar rizki begitu. Nah, jadi catatannya itu adalah boleh berharap ke lapangan rezeki dari amal sholat duha tadi gitu kan. Namun ini catatannya, namun yang perlu dijaga gitu kan, jangan menjadikan rizki itu sebagai tujuan utama di dalam melakukan amal itu gitu kan, sehingga Allah hanya menjadi perantaranya. Itu jangan gitu. Nah, tapi dibalik, jadikan Allah sebagai tujuan utama, artinya apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau untuk akhirat kita, dan insya Allah secara otomatis itu Ustadz, rezeki itu akan mengalir. Karena kenapa? Itu sudah bonus dari Allah dari sebab apa yang kita lakukan gitu. Makanya jadikan Allah sebagai tujuan utama, bukan rizki ya, bukan rizkinya gitu kan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan jadikan rezeki sebagai tujuan utamanya gitu kan. Jangan jadikan rezeki sebagai apa namanya, melakukan amal itu menjadi tujuan melakukan amal itu gitu kan. Sehingga Allah itu dinomor duakan, itu kan tidak boleh gitu kan. Harusnya dibalik gitu kan. Maka amal sholat duha yang kita lakukan itu di tujuan itu adalah untuk Allah. Jadikan Allah sebagai tujuan utama, maka secara otomatis insya Allah dengan keyakinan penuh, Al-Fakir itu Allah pasti harapan-harapan kita itu di nomor 2, itu pasti Allah berikan. Jadi harapannya itu nomor 2, tujuan utama itu Allah, harapan supaya Allah memudahkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, itu nomor 2. Ini yang sering banyak cara berpikir ya, di mana orang-orang itu ketika dia bersedekah, dia itu apa namanya, memaknai itu pasti pasti apa namanya, rizkinya akan lancar. Benar harapan itu, tapi bisa jadi nilai ibadahnya tidak ada di sisi Allah. Karena kenapa? Niat di awalnya itu untuk supaya rizkinya bertambah, ya bertambah rizkinya gitu. Tapi nilai di sisi Allah itu bisa jadi nggak dapat. Nah, tapi niatkanlah untuk Allah dengan harapan rizki kita itu dimudahkan, dilapangkan, dan barokah melimpah. Nah, itu yang harus menjadi apa namanya, catatan pentingnya di dalam melakukan amal-amal kita dan harapan-harapan kita gitu. Nah, bedanya tipis Ustaz antara yang tadi saya sampaikan di atas itu, apa, ketika menjadikan rizki itu sebagai tujuan dan Allah dinomorduakan, dan juga menjadikan Allah sebagai tujuan utama dari amal yang kemudian harapan itu nomor 2, itu eh, sama dengan misalkan sebagaimana tadi disampaikan, aku sholat duha supaya kaya gitu kan misalkan. Kan banyak orang-orang yang begitu nggih. Itu jika sudah demikian, itu orientasinya itu apa ya? Itu rawan bergeser kepada yang sifatnya duniawi gitu kan. Karena banyak itu aku sholat duha supaya kaya gitu kan. Nah, itu rawan sekali itu. Niatnya itu bergeser itu tidak lagi untuk Allah gitu kan, tapi untuk yang bersifat duniawi saja gitu kan.
Berbeda dengan aku sholat duha karena Allah. Nah, itu beda. Aku duha supaya kaya dan aku duha karena Allah gitu kan. Yang kemudian diikuti setelahnya, semoga Allah mencukupkan hidup kita atau rezeki kita. Nah, ini yang benar. Insya Allah demikian yang benar gitu kan. Yang di situ akan bernilai pahala. Karena kenapa? Tujuannya untuk Allah. Nah, yang kemudian setelah itu harapan-harapan kita, doa kita gitu. Nah, artinya apa? Sikap terbaik kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat yang utama di dalam segala aktivitas kebaikan, maka harus kita niatkan ibadah untuk Allah. Nah, adapun yang kedua, itu niat tambahan. Sebagaimana tadi berharap rezeki, dan insya Allah itu hal yang disampaikan oleh para ulama gitu kan. Artinya apa? Allah di nomor satukan, harapannya di nomor dua kan. Gitu. Jangan harapan dulu sehingga Allah di nomor dua kan. Gitu kan. Begitu. Kan di dalam niat sholat duha itu kan usolli sunat duha ini makmuman atau imaman lillahi ta'ala gitu kan. Bukan lirizqi, bukan, tapi lillahi ta'ala. Untuk Allah gitu. Selanjutnya ketika berdoa harapan itu kita sampaikan gitu kan. Nah, karena kenapa? Ada pesan penting di dalam hal ibadah ini apa? Man abadallah li ghairihi fahuwa makhdu'un. Nah, man abadallah li ghairihi fahuwa makhdu'un. Man abadallah, barang siapa yang beribadah li ghairihi, man abadallah li ghairihi, barang siapa yang beribadah bukan karena Allah, fahuwa makhdu'un. Maka ia sedang tertipu. Nah, silakan berduha, silakan sholat duha, silakan sedekah, silakan berharap rezeki. Tapi jangan sampai kita lebih mencintai hasilnya daripada Allah yang memberikan hasil itu. Karena kenapa? Karena di tengah ramainya motivasi-motivasi itu, Ustaz, motivasi-motivasi pembuka rezeki, yang paling sering hilang adalah keikhlasan itu sendiri. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah demikian Ustaz. Siap, matur nuwun atas jawaban dengan Ustaz untuk pertanyaan dari kawan kami Dar Al Mustafa. Monggo sahabat MWA TV yang lain nih saged bertanya sebelum diakhiri untuk kajian di sore hari ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan kepada beliau, dipersilakan. Masih ada waktu sedikit, sekitar 5 menit mungkin. Monggo para eh, sahabat MWA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, cekap ya Ustaz, ini sudah di tempat kami sudah menjelang maghrib juga Ustaz. Mohon izin untuk mengakhiri. Ya. Mungkin ada eh, nasihat terakhir Ustaz yang bisa jenengan berikan buat kami. Ya. Nah, monggo Ustaz. Oke. Sebagai penutup, maka ada hal penting yang harus terus ada dalam diri kita, yakni pertama meluruskan niat, atau kita harus sering-sering memperbaharui niat dalam keseharian kita.
Yang kedua, senantiasa kita menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan untuk menjaga hati kita dan juga hati orang lain tentunya, karena itu sangat halus perubahannya di dalam amal-amal yang kita lakukan sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Dan yang ketiga, mari kita fokus pada amal-amal solih yang kita lakukan daripada pengakuan-pengakuan manusia yang tidak ada artinya. Dan tentu yang keempat, senantiasa kita terus bermuhasabah atau introspeksi diri dari apa-apa yang sudah kita lakukan sehingga bisa memperbaiki amal-amal kita di masa yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah maqalah ulama itu, apa? Man talabal ilma lillahi rafa'ahu Allah, wa man talabahu li ghairillah wada'ahu Allah. Man talabal ilma lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang mencari ilmu karena Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man talabahu li ghairillah, dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, wada'ahu Allah, maka Allah akan merendahkannya. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ilmu kami sebagai jalan menuju kesombongan, tapi jadikan ia sebagai cahaya yang menuntun kami menuju ridha-Mu, ya Allah. Luruskan niat kami, bersihkan hati kami, dan jadikan kami penuntut ilmu yang Engkau ridhai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara kajian taklim muta'alim yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD. Beliau adalah Direktur Eksekutif di Pondok Pesantren kami, yakni Ma'had Wakaf Al-Izzah. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya, tetap dengan kajian taklim muta'alim, ya. Insya Allah kita mohon kepada Allah selalu diberi kesehatan untuk terus menuntut ilmu dengan niatan yang benar lillahi ta'ala. Kami akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.